Pernahkah kalian melihat balon meletus? Balon meletus disebabkan oleh dua hal, yaitu kenaikan suhu dan tekanan gas pada balon. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori kinetik gas yang menyatakan bahwa tekanan, volume, dan suhu berhubungan. Bagaimanakah persamaan umum gas ideal? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembelajaran ini. Balon bisa meletus disebabkan oleh dua hal, yaitu kenaikan suhu dan tekanan gas pada balon. Apabila balon kita letakkan di bawah sinar matahari dalam waktu yang cukup lama, balon akan meletus karena terjadi pertambahan suhu gas. Selain itu, balon juga dapat meletus ketika kita memompa balon tersebut terus-menerus karena terjadi pertambahan volume gas. Hal ini berkaitan dengan sifat gas. Gas merupakan salah satu wujud yang lazim kita temui sehari-hari. Pada dasarnya, gas tidak terlihat, tetapi gas dapat dirasakan wujudnya. Kondisi-kondisi kehadiran gas biasanya dinyatakan dengan besaran-besaran, seperti tekanan, volume, suhu, dan massa zat. Keempat variabel ini menyatakan keadaan gas. Secara matematis, persamaan umum gas ideal dijelaskan seperti berikut. Persamaan umum suatu gas adalah persamaan yang dapat memberikan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas dalam suatu tempat. Misalnya, kita memiliki satu tangki gas sembarang. Kemudian tekanan dalam tangki disimbolkan dengan P, volume tangki disimbolkan dengan V, dan suhu dalam tangki disimbolkan dengan T. Kita bisa mengatur atau mengubah tekanan, suhu, dan volumenya. Ternyata, antara PV dan T berkaitan. Persamaan yang menghubungkan antara PV dan T dinamakan sebagai persamaan keadaan gas. Jika tekanan dalam tangki diubah dan suhunya dijaga agar tidak berubah atau suhunya konstan, volumenya ternyata ikut berubah. Jika kita memperbesar tekanan, volumenya akan berkurang. Apabila kita memperbesar volume tangki, tekanannya ternyata akan mengecil. Jadi, tekanan berubah berbanding terbalik dengan volumenya. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle yang menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan atau isotermal, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Tekanan atau P sebanding dengan 1 dibagi volume atau V dengan suhu atau T bernilai konstan. Volume gas dalam suatu tangki dapat berubah. Pada suhu yang dibuat konstan, tekanannya ternyata akan membesar jika volumenya diperkecil. Hukum ini berlaku hampir untuk semua gas dengan kerapatan rendah. Bagaimana kalau tekanan gas dijaga agar tetap, kemudian volume tangki diubah? Ternyata jika volume diperbesar, suhu dalam tangki naik. Kenaikan suhu sebanding dengan volumenya. Sifat ini berlaku untuk gas dengan kerapatan rendah. Jacques Charles dan Gay-Lussac menemukan bahwa pada gas dengan kerapatan rendah berlaku persamaan berikut. P dikali V sama dengan C dikali T yang kita namakan sebagai persamaan 1. Variabel C merupakan konstanta kesebandingan, sedangkan variabel T merupakan suhu mutlak. Satuan untuk T adalah Kelvin. Besar konstanta kesebandingan C dapat ditentukan sebagai berikut. Misalnya, kita mempunyai dua wadah dengan tiap-tiap wadah berisi jenis gas yang sama dalam jumlah yang sama. Apabila kedua tempat tersebut disatukan, volumenya akan membesar menjadi 2 kali. Tekanan dan suhunya tetap, sehingga konstanta C menjadi 2 kali dari semula.
Hal ini berarti C sebanding dengan jumlah gas atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. C sama dengan K dikali N. Konstanta K disebut konstanta Boltzmann. Secara eksperimen, nilai K adalah 1,381 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Variabel N merupakan jumlah partikel gas. Dengan demikian, persamaan 1 dapat kita tuliskan menjadi seperti berikut. P dikali V sama dengan N dikali K dikali T, yang kita sebut sebagai persamaan 2. Kita ketahui bahwa N adalah besaran jumlah zat dengan satuan mol. Kita ketahui juga bahwa bilangan Avogadro merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya molekul dalam 1 mol. Bilangan tersebut dilambangkan dengan Na yang besarnya 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dengan demikian, hubungan antara bilangan Avogadro atau Na, jumlah partikel atau N, dan jumlah zat atau N adalah sebagai berikut. N jumlah partikel sama dengan N jumlah zat dikali bilangan Avogadro atau Na. Jika rumus tersebut kita substitusikan ke persamaan 2, persamaannya menjadi P dikali V sama dengan N jumlah zat dikali bilangan Avogadro atau Na dikali K dikali T yang kita sebut sebagai persamaan 3. Untuk mengubah K ke dalam konstanta gas umum atau R, kita dapat menggunakan persamaan berikut. R sama dengan K dikali Na. Dengan demikian, persamaan 3 dapat diubah menjadi seperti berikut. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T yang kita sebut sebagai persamaan 4. Adapun besar R adalah 8,314 Joule per mol Kelvin atau sama dengan 0,08206 liter atmosfer per mol Kelvin. Untuk gas nyata, nilai P dikali V dibagi N jumlah zat dikali T sangat mendekati konstan sampai pada range tekanan yang besar. Kita bisa melihatnya pada gambar berikut. Untuk gas ideal, nilai P dikali V dibagi N jumlah zat dikali R dikali T adalah konstan. Hal ini berlaku untuk tekanan rendah. Pada umumnya, hal tersebut masih berlaku sampai tekanan beberapa atmosfer. Gas ideal didefinisikan sebagai gas dengan P dikali V dibagi N jumlah zat dikali T bernilai konstan untuk seluruh keadaan. Jadi, gas ideal memenuhi persamaan sebagai berikut. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Untuk lebih memahami persamaan umum gas ideal, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Sebanyak 10 liter gas ideal yang bersuhu 127 derajat Celcius mempunyai tekanan 165,6 Newton per meter kuadrat. Berapakah banyaknya partikel gas tersebut? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, volume yang dilambangkan sebagai V sama dengan 10 liter, kemudian kita konversi menjadi sama dengan 10 dikali 10 pangkat negatif 3 meter kubik, sama dengan 0,01 meter kubik. Suhu yang dilambangkan sebagai T sama dengan 127 derajat Celcius, kemudian kita konversi menjadi Kelvin dengan ditambah 273, sehingga menjadi sama dengan 400 Kelvin. Tekanan yang dilambangkan sebagai P sama dengan 165,6 Pascal. Konstanta Boltzmann yang dilambangkan sebagai K
sama dengan 1,381 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Ditanya, berapakah jumlah partikel gasnya atau N? Jawab, untuk mengetahui banyaknya partikel, kita dapat menggunakan rumus berikut. P dikali V sama dengan N jumlah partikel dikali K dikali T. N sama dengan P dikali V dibagi K dikali T. N sama dengan 165,6 Pascal dikali 0,01 meter kubik dibagi 1,381 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin dikali 400 Kelvin. N sama dengan 3 dikali 10 pangkat 20 partikel. Jadi, jumlah partikel gas tersebut atau N adalah 3 dikali 10 pangkat 20 partikel. Contoh soal 2. Di dalam tabung terdapat 3 liter gas argon yang bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 10 pangkat 5 Pascal. Jika konstanta gas umum atau R adalah 8,314 Joule per mol Kelvin dan banyaknya partikel dalam 1 mol gas adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol, berapakah banyaknya partikel gas argon dalam tabung tersebut? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, volume yang dilambangkan sebagai V sama dengan 3 liter, kemudian dikonversi menjadi sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Suhu yang dilambangkan sebagai T sama dengan 27 derajat Celcius, yang kita konversi menjadi Kelvin dengan ditambah 273, sehingga menjadi sama dengan 300 Kelvin. Tekanan yang dilambangkan sebagai P sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Konstanta gas umum yang dilambangkan sebagai R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Bilangan Avogadro yang dilambangkan sebagai Na sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ditanya, berapakah jumlah partikel gasnya atau N? Jawab, untuk mengetahui jumlah partikel gas argon, kita perlu mengetahui jumlah mol atau N. Kita dapat menghitungnya dengan rumus berikut. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. N jumlah mol sama dengan P dikali V dibagi R dikali T. N sama dengan 10 pangkat 5 Pascal dikali 3 dikali 10 pangkat negatif 3 meter kubik dibagi 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 300 Kelvin. Hasilnya, N sama dengan 0,12 mol. Jadi, jumlah molnya adalah 0,12 mol. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah partikel gas, kita dapat menghitungnya dengan rumus berikut. N jumlah partikel sama dengan N jumlah mol dikali bilangan Avogadro Na. N sama dengan 0,12 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Hasilnya, N sama dengan 0,72 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, banyaknya partikel gas argon tersebut adalah 0,72 dikali 10 pangkat 23 partikel. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi-kondisi kehadiran gas biasanya dinyatakan dengan besaran-besaran seperti tekanan, volume, suhu, dan massa zat. Keempat variabel ini menyatakan keadaan gas. Kedua, persamaan umum suatu gas adalah persamaan yang dapat memberikan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas dalam suatu tempat.
Ketiga, persamaan umum gas ideal adalah sebagai berikut. Keempat, persamaan umum gas ideal juga dapat ditulis sebagai berikut.